Sebenarnya saya main alat berat ini sama truk ini mulai tahun 1983. Dulu saya mainnya bekas, ya kan. Sesudah itu di tahun 99 saya import dari Singapura dan Jepang. Tapi saya melihat ini market kedepannya ini, ya kan, orang membutuhkan pembangunan kan membutuhkan alat yang banyak dan juga butuh alatnya harganya lebih murah. Jadi saya melirik ke China karena menurut China itu perkembangannya kan pesat. Walaupun waktu tahun 2005 saya waktu ngambil produk China ini cukup sulit karena di saat itu sepeda motor China kan banyak yang masuk ke Indonesia. Waktu itu purna jualnya mereka tidak perhatikan dengan bagus. Jadinya image terhadap produk China itu agak jelek. Tapi gimana pun saya punya tekad, saya mau ini bisa berhasil. Jadinya selama puluhan tahun kita juga cukup berdarah-darah lah ya, sampai ini bisa hari ini sudah bisa diterima masyarakat Indonesia. Kita juga ada alat beratnya dari Jerman, itu namanya Wirgen, ya kan. Sebenarnya kita itu waktu kita mulai pemasaran alat berat ini, kita banyak belajarnya dari Wirgen. Karena terus terang aja kalau dulu China itu, ya kita beli unitnya itu boleh katakan spare part segala begitu juga tidak disediakan. Kita mesti cari sendiri, training juga tidak ada. Jadinya Jerman ini yang training kita, ngajar kita gimana caranya. Jadi dari situ kita belajar, kita terapkan ke produk China. Perkembangan alat industri di Indonesia itu cukup pesat ya, karena kita pembangunannya masih membutuhkan banyak alat ya. Contohnya kita di sini banyak tambang-tambang ya kan, terus infrastruktur jalan, terus perkebunan, terus lagi ada itu yang tanaman industri untuk pulp and paper, itu pasarnya cukup besar. Karena waktu saya tahu tahun 2000-an waktu saya dulu beli unit bekas di Jepang, setahun aja Jepang bisa ekspor sekitar 30.000 unit bekas. Sedangkan pasar Indonesia aja yang begitu besar aja negara kita itu belum sampai sebanyak begitu. Jadi saya melihat ke depannya itu cukup besar. Dan juga saya melihat tuh gimana supaya negara ini kita bisa lebih cepat maju dengan mendapat unit alat yang lebih murah. Jadi saya melihatnya ke China. Jadi China itu ya kan, kebanyakan unit-unit itu ya dia orang pakai AC ya kan. Jadi itu cocok dengan untuk kita Indonesia yang udaranya panas ya gitu ya. Dan juga itu untuk kenyamanan operator. Karena dengan adanya AC mereka kinerja kerjanya kan bertambah. Tantangan yang paling besar waktu itu ya, kalau untuk produk China ya spare part-nya sama unitnya banyak yang berbeda. Tapi mungkin karena kita juga orang lapangan ya, kita langsung terjun ke bawah ya. Jadi kita benar-benar memperhatikan, dan juga dulu background kita juga dari spare part dulu. Di Medan waktu itu kita main spare part. Jadinya kita spare part tuh kalau nggak ada kita cari kesamaannya di mana segala begitu, kita mencari di China segala begitu. Jadi memang dulu cukup sulit ya, tapi kita pantang menyerah lah. Menurut saya kita melakukan apapun ya, kita pantang menyerah dan konsisten continue. Itu kunci untuk sukses. Kita inovasi, kita ikutin perkembangan teknologi juga ya. Kita lihat kira-kira pasarnya ke depannya unit apa. Jadi kita inovasi terus. Contohnya sekarang kan supaya mulai beralih ke elektrik. Jadi tahun ini kita juga sudah mulai memasukkan menjual alat berat elektrik dan juga truk elektrik yang untuk melestarikan lingkungan hidup. Pasar alat berat ke Indonesianya ke depannya besar sekali. Menurut saya ke depannya customer makin kompetitif, apalagi sekarang persaingan bisnisnya. Mereka akan mencari unit yang murah, unitnya yang handal, mereka pasti akan beralih ke produk China. Iya, menurut saya memang pembangunannya masih terus-menerus. Kalau negara kita mau maju, pembangunan infrastrukturnya penting sekali. Karena istilah China, Yao Xiangfu Xianjian Lu. Itu artinya tuh kalau kita mau makmur, kita mesti membangun infrastruktur dulu. Jadinya China kenapa dia bangun infrastrukturnya begitu cepat? Menurut saya itu China adalah negara yang paling panjang jalan tolnya di dunia dan juga kereta cepatnya yang terpanjang di dunia. Dan juga jembatan di atas lautnya juga banyak. Dan juga di sana mereka itu melakukannya cepat banget. Saya masih ingat waktu saya pegang FAW Truck, saya kan ke pabriknya di Qingdao. Itu Qingdao itu ibaratnya di satu teluk ya, tipe C ya. Jadi dari Huangdao ke Qingdao itu sekitar cuma mesti jalan mobil 3 jam. Tapi pemerintahnya membangun jembatannya itu sekitar 30-an kilo dalam 4 jam, 4 tahunnya selesai. Terus dibangun lagi underpass. Itu untuk menghemat 3 jam menjadi setengah jam.
Jadi mereka memang benar-benar mereka perhatikan infrastrukturnya. Menurut saya kalau kita Indonesia mau maju, infrastrukturnya penting. Kalau infrastrukturnya bagus, otomatis semuanya akan terjangkau ya.